站住！没事了，你安全了。 Hai semuanya, selamat datang di Suara Film. Pengen tahu isi sebuah film tanpa harus nonton berjam-jam? Tenang, kami siap menyajikan rangkuman lengkapnya hanya dalam 10 menit. Langsung aja, kita masuk ke ceritanya. Di sebuah kota yang diselimuti oleh gemerlap malam, Li Changpeng, seorang pria parubaya yang hidup dalam kesederhanaan, 这是什么呀？你告诉我，我不就懂了吗？ menjalani hari-harinya dengan penuh kasih sayang terhadap satu-satunya putrinya, yaitu Xiao Yu. 反正我早晚都能赢。就不给。行啊，你得快吃，来不及了。 Sejak istrinya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, Xiao Yu adalah satu-satunya alasan bagi Li untuk terus bertahan dalam hidup. Hubungan mereka begitu erat, penuh dengan kebahagiaan kecil yang hanya bisa dirasakan oleh seorang ayah dan anaknya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung selamanya. 拜拜，拜拜，拜拜。 哎，刘文爸爸是吧？我问一下，那个刘文回来了吗？你确定吗？在地铁站分手的？有什么消息你赶紧给我打电话，好吧？到现在还没找到呢。 Suatu hari, kehidupan Li Changpeng berubah dalam sekejap. Ketika ia menerima kabar buruk bahwa putrinya ditemukan tewas secara tragis. Dunia yang selama ini dikenalnya runtuh dalam sekejap mata. Kepedihan yang begitu dalam menguasai hatinya, membuatnya kehilangan arah dan tujuan. 我女儿到底是怎么死的？她没有男朋友啊，她为什么是在河里啊？ 你女儿的具体死因呢？只有法医鉴定结果出来了以后，我们才能知道。 Namun, ketika penyelidikan polisi mulai berjalan, kenyataan yang lebih mengerikan terungkap. Putrinya telah menjadi korban dan yang dilakukan oleh sekelompok remaja di bawah umur. 体内有2个人的精液，死者生前遭到性侵， 3天，他一整天都在那儿等着。要不要告诉他一些？ 我要是接了她，就肯定不会出事儿。她现在都没了，一个亲人都没有。 Ketidakadilan yang ia rasakan semakin bertambah ketika ia mengetahui bahwa para pelaku tidak akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Li Changpeng mulai merasakan kebencian yang sangat membakar hatinya. Sistem hukum yang seharusnya melindungi korban malah tampak begitu lemah dan tidak berdaya. Di tengah keputusasaan, Li akhirnya membuat keputusan yang mengubah hidupnya selamanya. Ia akan membalas dendam dengan tangannya sendiri. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Li mulai menyelidiki sendiri siapa saja yang terlibat dalam kejahatan keji terhadap putrinya. Dengan informasi yang ia peroleh dari berbagai sumber, ia mulai memburu mereka satu persatu. Ah, 行行，我上。 Setiap pertemuan dengan para pelaku dipenuhi dengan ketegangan, kemarahan, dan aksi brutal yang menunjukkan betapa dalam luka yang ia rasakan. Li tidak lagi memikirkan konsekuensinya. Ia hanya ingin memastikan bahwa para pelaku merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia alami. Hei, 干嘛去？彪哥！干嘛呢？ Namun, aksi balas dendam Li Changpeng tidak berlangsung tanpa hambatan. Pihak kepolisian yang dipimpin oleh seorang detektif berpengalaman mulai memburunya. Detektif tersebut yang awalnya melihat Li sebagai kriminal,
perlahan mulai memahami penderitaan yang dialaminya. Dalam kejar-kejaran yang penuh ketegangan, sang detektif berada di antara dilema moral, apakah ia harus menangkap Lee ataukah membiarkan seorang ayah yang putus asa mencari keadilan dengan caranya sendiri. Di sepanjang perjalanannya, Lee bertemu dengan berbagai orang yang mencoba menghentikannya. Beberapa dari mereka melihatnya sebagai pahlawan yang berani menghadapi ketidakadilan, sementara yang lain menganggapnya sebagai pria yang tersesat dalam kebencian dan kesedihan. Namun bagi Lee, tidak ada lagi jalan cara lain selain melakukan itu semua. Setiap langkah yang ia ambil semakin membawanya ke dalam jurang yang lebih dalam. Konflik dalam dirinya semakin besar ketika ia berhasil menemukan dalang utama dari kejahatan terhadap putrinya. Pada momen puncak cerita, ia harus menghadapi pertanyaan terbesar dalam hidupnya. Apakah pembalasan ini benar-benar akan membawa kedamaian bagi dirinya, ataukah ini hanya akan membuatnya semakin tenggelam dalam rasa sakit yang tidak akan pernah berakhir? Puncak dari perjalanannya adalah pertemuan terakhir dengan salah satu pelaku utama. Konfrontasi mereka dipenuhi dengan kemarahan, kesedihan, dan penyesalan yang mendalam. Sementara itu polisi bersiap untuk menangkapnya, menciptakan momen yang penuh dengan dilema moral dan emosi yang mendalam. Dengan amarah yang berkobar dan keadilan yang terasa begitu jauh dari jangkauannya, Lee dihadapkan pada pilihan terakhir yang akan menentukan nasibnya. Hope Ringblade 2024 bukan hanya sekedar film tentang balas dendam, tetapi juga eksplorasi mendalam tentang kehilangan, keadilan, dan batas moral manusia ketika hukum yang seharusnya memberikan perlindungan justru gagal memenuhi tugasnya. Lee Chang-peng adalah gambaran seorang ayah yang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dunia tidak selalu berpihak pada yang benar. Akhir perjalanannya akan menjadi penentu apakah ia akan menemukan kedamaian atau justru tenggelam dalam jurang kehancuran yang lebih dalam. Film ini tidak hanya menampilkan aksi dan ketegangan, tetapi juga membawa penonton ke dalam perenungan mendalam tentang arti keadilan dan harga yang harus dibayar demi membalas dendam. Seberapa jauh seseorang bersedia melangkah demi mendapatkan keadilan yang tak pernah datang? Pertanyaan ini akan terus menghantui penonton bahkan setelah film berakhir. Baiklah teman-teman, itulah sedikit rangkuman film Hope Ringblade tahun 2024. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah untuk request film selanjutnya. Dan jangan lupa tinggalkan subscribe agar tidak ketinggalan video dari kami berikutnya. Terima kasih.